Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kitab Mazmur, mari serahkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami hendak mendengar firman-Mu. Bersihkan hati kami, buka telinga rohani kami, dan nyatakan kebenaran-Mu melalui Mazmur ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 24. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Suatu pagi, Rudi terburu-buru berangkat kerja. Di tengah kemacetan, ia mendengar klakson dan teriakan sopir lain. Hatinya panas, ingin membalas. Tiba-tiba, matanya tertuju pada stiker di mobil depan, milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, Mazmur 24 ayat 1. Ia tersentak. Ini hari baru, tapi aku sudah membawa hati yang penuh amarah, gumamnya. Mazmur 24 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, termasuk waktu, pekerjaan, bahkan orang-orang yang menguji kesabaran kita. Lalu, pertanyaan penting muncul, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 3. Jawabannya jelas, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mazmur 24 ayat 4. Dalam keseharian, tangan yang bersih berbicara tentang tindakan yang jujur, seperti tidak menyontek saat ujian, mengembalikan kelebihan uang kembalian, atau menolak gosip. Sedangkan, hati yang murni adalah motivasi yang tulus, seperti bekerja bukan hanya untuk uang, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Rudi menarik napas panjang. Ia memilih mengampuni sopir itu dan tersenyum. Hari itu, ia ingin hidup sebagai orang yang layak, bukan karena sempurna, tetapi karena setiap keputusan kecilnya mencerminkan hati yang rindu dekat dengan Tuhan. Renungkan. Hidup Kristen bukan tentang ritual agama, tetapi konsistensi dalam integritas di tempat tersembunyi. Mazmur 24 mengajak kita bertanya, apakah tindakan dan hatiku hari ini layak bagi Tuhan yang empunya hidupku? Mulailah dari hal kecil, ucapkan kebenaran, lakukan kebaikan, dan jaga kemurnian hati. Gunung Tuhan bisa dimulai dari meja kerjamu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau membuka mata kami lagi, memberi kami nafas hidup, dan kesempatan baru untuk memuliakan-Mu.
Segala yang ada di bumi ini adalah milik-Mu, termasuk hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami menikmati berkat-Mu hari ini. Tuhan, seringkali kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tidak bersih. Kami mudah tersinggung, cepat marah, dan kadang memilih jalan kami sendiri. Ampuni kami jika kemarin kami tidak menjaga perkataan, tidak jujur dalam tindakan, atau punya motivasi yang salah. Bersihkan hati kami, ya Bapa, supaya hari ini kami bisa hidup dengan tangan yang bersih dan hati yang murni di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau hari ini berbeda. Tolong kami untuk mengingat bahwa setiap langkah kami adalah milik-Mu. Ketika kami di jalan raya, di tempat kerja, atau di rumah, bantu kami untuk sabar, jujur, dan penuh kasih. Ketika kami dihadapkan pada pilihan, ingatkan kami untuk memilih yang berkenan kepadamu. Jadikan kami orang-orang yang layak untuk menyentuh yang kudus, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu. Bapa, kami juga ingat saudara-saudari kami yang mungkin sedang berat menjalani hari ini. Teguhkan hati mereka. Bagi yang sedang berjuang untuk hidup benar di tengah dunia yang sulit, kuatkan mereka. Bagi yang lelah, beri mereka kekuatan baru. Jadikan kami semua pembawa terang-Mu dimanapun kami berada. Akhirnya, Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami dari pagi sampai malam. Biarlah setiap hal kecil yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu mendengar dan menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.